Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma bainas sittina ila as-sab'in wa qalluhum man yajuzu dzalik. Rawahu at-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat, jamaah salat zuhur Masjid Iqomah Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bersyukur kepada Allah sedalam-dalam kesyukuran karena kita masih dipercaya oleh Allah untuk mengarungi kehidupan di tahun baru, yaitu tahun 2022. Kita sadar, kita tahu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang usianya tidak sampai di hari ini. Dan bagi kita sebagai pegawai Kementerian Agama atau dulunya Departemen Agama, tentu hari ini adalah hari yang bersejarah karena pada tanggal ini, tanggal 3 Januari 1946 dulu, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 365 ini Depak berdiri. 1 tahun, tidak sampai 1 tahun Indonesia merdeka, karena Indonesia merdeka 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan 1364. Kalau Depak 65. Meskipun tahun-tahun yang tadi saya sebutkan 17 Agustus, 3 Januari itu adalah tahun Masehi, tetapi ternyata kalau kita menelusuri Al-Quran, ternyata Al-Quran itu ada salah satu ayat yang mengkonfirmasi penggunaan tahun Masehi, yang menegaskan, Quran sendiri menegaskan menggunakan tahun Masehi, yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Insya Allah teman-teman pada pernah membaca ini atau mungkin banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wa wazdadu tis'a. Ayatnya pendek sekali. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini ayat ini
mengkonfirmasi kepada kita bahwa ternyata Al-Quran menggunakan kalender dua sekaligus, kalender Masihiyah dan kalender Hijriyah atau Syamsiyah dan Qomariyah sekaligus ini. Kalau ayat yang tadi di awal saya sampaikan, inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahra, kalau itu kalender Qomariyah, itu mutlak kalender Qomariyah. Kenapa? Karena ada qarinah minha arbaatun hurum. Mungkin kalau nggak ada ayat minha arbaatun hurum, itu bisa jadi Syamsiyah Qomariyah, karena sama-sama 12 bulan dalam satu tahun. Tetapi karena di situ ada minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram, bulan disucikan, bulan dimuliakan, di mana dilarang perang pada masa itu, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka otomatis ayat ini inna iddatasyuhur khusus untuk kalender Muharram, kalender Hijriyah. Tetapi yang saya maksud, Al-Quran ternyata mengkonfirmasi penggunaan kalender Masihiyah itu adalah surat Al-Kahfi ayat 25 yang tadi, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a, yang artinya kurang lebih walabithu, dan mereka tinggal, mereka Ashabul Kahfi, karena ini kisah 7 pemuda ya, mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasami'atin 300 sinina tahun, wasdadu dan tambah tis'a 9. Saya katakan tadi 2 kalender dipakai. Kalender yang pertama adalah ketika Al-Quran mengatakan salasami'atin sinin, mereka para Ashabul Kahfi tinggal di gua itu selama 300 tahun. Itu ternyata hitungan Syamsiyah, hitungan tahun Syamsiyah, tahun Masehi yang kita sekarang masuk tahun barunya. Jadi 300 tahun itu kalau hitungan Syamsiyah. Tapi wasdadu tis'a, tambah 9 menjadi 309 tahun. Ashabul Kahfi tinggal di guhanya itu 309 tahun, itu hitungan kalender tahun Hijriyah. Berarti selisihnya 9 tahun antara Qomariyah dengan Syamsiyah, jangka waktu 300 tahun itu 9 tahun. Kalau kita hitung secara nyata hari ini bisa, kan kita tahu bahwa dalam 1 tahun selisih antara kalender Qomariyah dan Syamsiyah itu kurang lebih 10 hari lebih dikit. Jadi kalau dalam 10 tahun maka ada selisih 100 hari. Sehingga kalau 3 tahun kalau 10 tahun Ramadannya bergeser 3 bulan, kan 100 hari 3 bulan. Kalau kita mau jeli, sekarang tahun 2022, coba ini Ramadan bulan berapa, kita cek tahun 2012 itu 3 bulan mundur gitu. Nah kalau itu 10 tahun ya, 100 hari. Kalau 100 tahun itu jadi mundur 1000 hari. 1000 hari kan kurang lebih 3 tahun. Yang 100 tahun selisihnya 3 tahun antara Masehi dan Hijriyah. Ini Ashabul Kahfi ini 300 tahun, maka 3 tahun kali 3 9 tahun. Makanya kalau kita menggunakan kalender Masehi, berdasarkan pemahaman saya ini bisa jadi salah, itu tidak apa-apa, boleh. Sehingga kita pun memperingati hari bakti Depak atau Kemenak itu makanya tahun-tahun 3 Januari, bukan tahun Qomariyah 29 Muharram. Sama dengan ketika kita memperingati 17 kemerdekaan negara kita, tanggal 17 Agustus, bukan pakai Qomariyah tanggal 9 Ramadan. Ya, ini penting menurut saya disampaikan di sini, karena bisa jadi teman-teman ada yang
fanatik tanpa pengetahuan, mesti pakai Qamariyah, mesti pakai Hijriyah. Tidak. Ternyata Al-Quran sendiri menyatakan seperti itu. Hadirin yang berbahagia, terlepas dari itu semuanya, yang jelas kita mesti bersyukur karena kita masih dipercaya untuk hidup sampai di tahun ini 2022. Tentu kita berharap, berdoa, mudah-mudahan tahun-tahun sebelumnya semua amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan buruk tentu berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tahun ke depan tentu berharap juga yang baik diterima oleh Allah dan yang jelek mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat-riwayat kehidupan para ulama-ulama, para salafus sholih, itu para sahabat di sana disampaikan, dikisahkan para sahabat itu kalau memasuki tahun baru atau bulan baru bahkan itu mereka berdoa serius gitu. Mereka berdoa, bahkan mengajarkan doanya itu kepada anak-anaknya seperti mereka mengajarkan membaca Al-Quran. Tapi rupanya budaya itu di kita masih ada, alhamdulillah. Ya, kita kan kalau tahun baru Qamariyah itu biasanya ada doa ya. Itu memang dari dulu seperti itu. Tentu doa kita harus laksanakan, kita harus panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Tapi yang pasti di samping doa tentu kita harus ada tekad agar tahun ke depannya kita ini lebih baik. Kalau untuk urusan karir, saya kira teman-teman semuanya akan ingat sendirilah. Yang belum doktor pasti punya target. Tahun ini doktor, yang sudah doktor mungkin tahun ini pengen profesor, atau yang sudah punya jabatan ini, itu teman-teman pasti lebih tahu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ke depannya kualitas kita di hadapan Allah itu lebih baik. Itu yang penting. Dan tentu untuk mencapai hal tersebut kita harus punya program-program nyata, teknis, aplikatif. Jangan sampai hanya punya niat dan tekad saja, tetapi harus ada apa yang mesti kita mulai. Katakan mungkin di antara kita ada yang dulu sholatnya masih belang betong, bisa jadi begitu. Maka niatkanlah untuk tahun sekarang jangan belang betong deui. Yang sudah sholatnya sempurna 5 waktu, kita tingkatkan. Yang dulu tidak berjamaah mungkin kita tingkatkan sholat jamaahnya. Atau yang dulu kalau sholat Jumatan kenceleng berjalan cuman dilihat atau dilirik doang, mungkin mulai tahun sekarang kita tingkatkan untuk mengisi. Yang sudah ngisi, yang dulu paling 10.000 atau 20.000, mungkin sekarang lah minimal 50.000. Itu trik-trik yang teknis aplikatif harus kita mulai. Apa sajalah, bukan hanya sholat ataupun sedekah, yang lain. Apalagi ketika kita dalam keadaan sehat seperti ini, dalam keadaan nyaman, damai. Dalam satu hadis muttafaqun alaih ini kalau tidak salah, yang pasti ini hadis sahih. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Atau muqiman sahihan, bisa jadi kebalik begitu. Ini penting sekali untuk kita renungkan hadis ini. Idza maridul abdu, apabila seorang hamba jatuh sakit, au safaro, atau dia bepergian, tidak sakit tidak, tapi dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, maka dia dicatat amalannya persis seperti ketika dia mukiman, tidak musafir, sohihan, tidak sakit. Maka beruntung sekali orang-orang yang sehat-sehat kemudian menjaga amalan solehnya, padat dengan amalan-amalan yang baik. Maka ketika orang itu sakit, walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan yang soleh karena sakit, itu di sisi Allah dicatat seperti melakukan amalan-amalan yang soleh, persis sama. Atau ketika kita safar, kan kalau kita dalam bepergian kita nggak mungkin menjalankan apa yang kita lakukan ketika dalam keadaan tidak safar.
Maka ketika kita safar pun mungkin sholatnya, zikirnya tertinggal, atau mungkin amalan-amalan yang lain tertinggal, terganggu gara-gara perjalanan, maka di sisi Allah itu kita dicatat seperti ketika kita mukim. Ini hadis ini saya memahaminya lebih jauh begini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalas surga bagi penghuni surga. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kalau kita hitung-hitungan amalan kita itu seberapa coba? Umur kita kan paling-paling 60 70 tahun. Kalau tadi saya katakan di hadis tadi, a'maru ummati 60 70 tahun. Tapi kenapa pahala surga bisa abadan, kholidina fiha abada? Ini bisa jadi amalan kayak gini, pemahaman hadis tadi. Jadi asal kita ini selama hidup sehat, kita melakukan amalan full, maka ketika kita sakit, kita dipandang beramal full. Kalau kita mati, itu kan induknya sakit full, maka balasannya full selama-lamanya. Maka hadirin yang berbahagia, penting sekali kita mulai di tahun 2002 ini, tahun 2022 ini, kita tekadkan, kita serius, sungguh-sungguh, mesti harus sungguh-sungguh. Dalam salah satu ayat dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kuncinya itu jahadu ini. Kalau kita mau berubah ini harus sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa, enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan khususnya saya yang menyampaikan ini dan jamaah sekalian juga sama-sama bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan dan yang kita dengarkan sama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.